Berita jemaat untuk kita pada hari ini Jumat 1 Januari 2021. Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual. Baik itu dilaksanakan secara pribadi di rumah masing-masing maupun berkelompok. Dan puji syukur karena Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk melewati tahun 2020 dengan bersukacita dan memulai tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tahun yang penuh dengan harapan dan doa supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini pun meski masih dalam keadaan serba terbatas, kita percaya Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini adalah liturgi Tahun Baru, dan pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Marsina Anisinta STH. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukur, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 00 9916 atas nama Kas Jemaat GKE Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Selamat tahun baru. Kiranya di tahun ini banyak harapan dan doa yang terwujud. Amin. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas atau melakukan kegiatan di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri, memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 bait yang pertama hingga yang kedua, Terang Matahari. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 333. Sayur kubis jatuh harga.
Jemaat dimohon berdiri. Kita bersama akan mengaku dosa dan menerima berita anugerah. Kita berdoa untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Amin. Berita anugerah, setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Pada saat ini, kami bersama akan membaca firman Tuhan. Kiranya melalui firman yang kami baca, Tuhan memberikan kami pengertian, sehingga segala langkah juang kami dalam dunia ini dapat terus melaju bersama Tuhan, terlebih memasuki tahun yang baru ini. Kami dapat mengalaskan segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau melalui firman yang akan kami baca. Tuhan memberkati kami, melingkupi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 8 ayat yang pertama hingga yang ke-9 di bawah perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2021, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita buka bersama dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini. Kembali kami dapat menjalani hari hidup kami, teristimewa di tahun yang baru, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyadari bahwa setiap jalan hidup kami, Tuhan yang memberi berkat dan memberikan pertolongan. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah kami menjalani hari hidup kami di tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami akan bersama melandasi perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berkati dan kuasailah kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu melaksanakan kehendak firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang boleh memperkenankan kita memasuki tahun yang baru, 1 Januari tahun 2021. Tahun yang pasti sebelumnya adalah tahun yang penuh dengan pergumulan. Bukan hanya karena masih banyaknya persoalan-persoalan yang belum terjawab atau terselesaikan di tahun yang sebelumnya, berbagai pergumulan menyangkut persoalan di belahan dunia lainnya dan yang terjadi di tengah bangsa negara kita pula, tetapi juga ada banyak hal-hal yang lain yang berhubungan dengan iman dan pengharapan hidup kita di masa yang akan datang, dalam masa kekekalan dalam hidup sorgawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini mengawali tahun yang baru ini sebagai satu persekutuan jemaat dengan belajar bersama dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Jadi kitab Wahyu ini Bapak Ibu Saudara adalah kitab yang berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, di masa kini, atau bahkan di masa yang akan datang. Jadi Wahyu pasal 21
Ayat 1 sampai 6 ini mau berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan akan diam di antara manusia. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ungkapan-ungkapan di atas ini adalah berita nubuatan, sesuatu yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Berita apokaliptik atau sesuatu yang terselubung ini diungkapkan, dan ini merupakan salah satu ciri khas dari kitab Wahyu, yakni menjadi berita yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan bagi kehidupan umat Kristen pada abad pertama. Pada waktu itu, ketika mereka menghadapi berbagai penderitaan penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Romawi, umat Kristen mula-mula yang sungguh-sungguh menderita, bahkan banyak yang mati syahid. Dan dalam situasi seperti ini, berita kitab Wahyu ini menjadi berita yang sangat kontekstual bagi umat pada waktu itu, dengan bahasa-bahasa simbolis yang saat itu masih bisa dimengerti oleh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Wahyu ini mendapatkan penglihatan tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang baru. Ungkapan-ungkapan ayat di atas ini menjadi berita pengharapan yang didasarkan atas iman umat Kristen mula-mula. Mereka yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di tengah penganiayaan, bagaikan badai dan gelombang yang dahsyat menderu mereka. Ada banyak korban. Tetapi umat Kristen mula-mula terus bertahan dalam iman mereka kepada Tuhan, yang akhirnya melalui berita kitab Wahyu ini, iman mereka semakin dikokohkan. Mereka sungguh-sungguh meyakini bahwa langit dan bumi ini akan lenyap dan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Kota Yerusalem akan menjadi kota Yerusalem yang baru. Gambaran tentang langit yang baru, bumi yang baru adalah kota Yerusalem yang baru, di mana di sana tidak ada lagi air mata. Di sana tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita yang selama ini menjadi bagian dari hidup keseharian mereka di tengah penganiayaan di zaman Kaisar Romawi. Karena pemerintahan yang sangat-sangat bengis pada waktu itu. Jadi segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang keempat, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ayat 4 dan ayat 5. Dan di tengah penderitaan penganiayaan itu, berita kitab Wahyu ini telah menjadi berita penguatan dan memberikan pengharapan bagi umat Kristen pada saat itu. Pengharapan tentang kehidupan di masa yang akan datang. Sesuatu yang masih belum mereka jalani, belum mereka ketahui ke depan, tetapi berita kitab Wahyu ini memberikan pengharapan. Dan itulah yang kemudian menjadikan umat Kristen ini kuat menghadapi kehidupan yang saat itu harus mereka hadapi. Mereka tidak menjadi takut atas berbagai ancaman. Iman mereka tetap kokoh sekalipun mereka harus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita maknai dari firman Tuhan hari ini ketika kita mulai memasuki hari pertama di tahun yang baru, di tahun 2021 ini? Bapak Ibu Saudara, masa lalu telah kita lewati. Kita telah banyak
memiliki pengalaman dengan masa lalu. Tetapi masa depan, masa yang akan datang, masih belum mampu kita tebak bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Dan saat ini kita telah berada di tahun yang baru, tahun 2021. Tetapi persoalan dan tantangan tidak serta-merta akan berlalu, Bapak Ibu. Kita tidak dapat berpikir dan bertindak gampang seperti membalikkan telapak tangan kita. Hidup akan terus berlangsung dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Memang tantangan, pergumulan, persoalan dihadapi oleh jemaat mula-mula yang mereka hadapi saat itu memang berbeda dengan apa yang kita hadapi sekarang. Tetapi persoalan hidup tidak akan pernah selesai. Apakah itu persoalan pribadi, ataukah persoalan dalam keluarga, di jemaat maupun di tengah masyarakat, bahkan dalam pekerjaan kita. Hal yang penting kita pelajari dari bagian kitab ini ialah bahwa kita harus memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan, sebab pengharapan inilah yang mendorong iman kita tidak saja harus terfokus pada persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, tetapi juga bagaimana kehidupan dalam kekekalan. Persoalan hidup tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Optimisme hidup harus terus terbangun dalam menyikapi hidup ini. Kalau di tahun yang lalu kita pernah gagal, maka di tahun yang baru ini kita boleh menjadikan tahun ini sebagai evaluasi bagi kita. Bersama Tuhan kita berpikir dan bertindak tetap optimis. Kita harus kembali bekerja keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan sikap ini akan menjadikan kita menjalani hidup dengan iman dan etos kerja yang berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dan dambakan. Dan sikap hidup ini akan mendorong kita merebut peluang-peluang yang ada. Itulah yang diharapkan, bahwa kita sedang berupaya untuk hidup berpengharapan di dalam Tuhan, hidup yang selalu sesuai dengan tatanan firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meyakini hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi orang yang menghormati dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kalau menjadi orang-orang yang sukses atas apa yang sudah kita cita-citakan, kita mau pakai kesuksesan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati sesama kita. Dan akhirnya, semua kerja keras kita, disiplin dan tanggung jawab kita akan memberikan pengharapan pada hidup yang sesungguhnya, yakni hidup yang kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, kota yang kudus. Nah, selamat memasuki tahun baru, selamat berjuang di dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang kami rasakan dalam keseharian kami melewati kuasa Roh Kudus. Allah yang memampukan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan setiap peristiwa yang terjadi. Dan kami ada sampai detik ini semua karena belas kasihan dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Maka biarlah kami sebagai umat-Mu yang senantiasa diberkati, boleh selalu bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas tahun yang telah berlalu. 1 tahun yang sudah kami lewati. Ada banyak pengalaman,
baik suka duka, baik gumul dan juang, baik sukacita maupun kebahagiaan. Semua silih berganti dalam kehidupan kami, dan biarlah dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kami selalu menyikapi perjalanan hidup kami yang telah lewat, menjadikan kami sebagai pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kami tidak akan mampu melakukan apapun. Tuhan, terima kasih hari ini, detik ini, kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Karena belas kasihan Tuhanlah yang boleh mengantarkan kami memasuki hari baru di tahun yang baru. Tuhan, segala sesuatu di hadapan kami masih belum mampu kami pahami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini, di hari-hari yang akan kami jalani. Namun sebagai orang percaya, kami hanya menyerahkan perjalanan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Allah, agar iman percaya kami semakin kuat kokoh di dalam Tuhan. Agar kaki kami tetap kuat melangkah menjalani hari-hari hidup kami dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Agar tangan kami mampu terus melakukan pekerjaan dan karya yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Entah melewati pekerjaan maupun pelayanan kami, baik di tempat ini ataupun dimanapun kami berada. Tuhan, ampunilah kami, jikalau kami pula menyakiti hati sesama kami, dan biarlah di tahun ini kami boleh semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi sesama kami, seperti Tuhan telah mengasihi kami manusia. Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang boleh beribadah secara virtual saat ini, maupun yang belum mampu berkumpul bersama dengan keluarga besar untuk melaksanakan ibadah. Tuhan tetap menjangkau hidup mereka. Tuhan tetap memelihara hidup jemaat Tuhan. Baik yang boleh beribadah secara virtual saat ini, ataupun mereka yang belum berkesempatan untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan tetap menyertai hidup mereka, mampukanlah mereka terus hidup dan mempercayakan hidup mereka di dalam Tuhan. Tolong topang keberadaan hidup umat Tuhan. Apapun yang akan mereka hadapi, tangan Tuhan yang akan selalu memberikan kepastian dan kekuatan menjalani hari-hari yang akan mereka lewati. Berkatilah apapun yang mereka kerjakan di tahun yang baru ini. Apapun segala harapan doa mereka bagi perjalanan hidup dan masa depan mereka. Tangan Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kepastian bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan. Kami serahkan gereja, jemaat Tuhan di tempat ini. Kau pakai tiap pelayanan yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Segala bentuk pelayanan yang kami lakukan. Tuhanlah yang berkenan memberkati, menolong, agar segala bentuk pelayanan yang boleh kami rancangkan dan lakukan di tempat ini memberkati jemaat Tuhan, boleh memberkati jemaat Tuhan, dan terlebih segala pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini menjadi kepujian hanya bagi nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami tetap menyerahkan hidup jemaat Tuhan yang saat ini pula tengah berjuang dengan rasa sakit yang mereka hadapi, dengan rasa khawatir yang ada dalam hidup dan hati mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang berduka, kehilangan orang-orang terkasih di tahun yang telah berlalu, Tuhan tetap mampukan mereka percaya akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini tengah berjuang untuk proses kesembuhan mereka dari segala sakit penyakit mereka, Tuhan berikanlah mujizat kesembuhan
bagi mereka yang tengah berjuang, bagi pengobatan mereka. Tuhan yang memberi berkat melewati tenaga medis, obat-obatan, dan segala macam bentuk pengobatan yang dilakukan. Dan mereka boleh menjalani hari hidup mereka pula dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa pula ya Allah, bagi jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan memberikan berkat dalam hidup mereka dan mengingatkan mereka senantiasa bahwa hari hidup yang mereka nikmati semua hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalani kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami Bapa seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Segala harapan doa, segala cita-cita bahkan masa depan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, penopang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, yang akan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Nas pengantar, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malayaki pasal 3 ayat 10. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Kami bersyukur untuk hari hidup kami. Kami bersyukur hingga hari ini. Kami Tuhan izinkan untuk tetap merasakan sukacita di tahun yang baru bersama dengan keluarga kami. Banyak hal yang telah kami lewati di tahun 2020, namun kami percaya berkat penyertaan Tuhan, kami dapat merasakan sukacita untuk memasuki tahun 2021. Tuhan memperlengkapi kami dengan berkat, dan melalui berkat yang kami terima, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur. Kami percaya persembahan yang kami kumpulkan dapat membuat kami bersukacita dalam pelayanan, terlebih jemaatmu yang ada di tempat ini dapat selalu merasakan bagaimana rasa di mana Tuhan selalu memberikan berkat di tiap-tiap hari hidup yang selalu mereka jalani. Kami serahkan kehidupan kami, kiranya kehidupan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan yang akan kami kumpulkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan,
Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama hingga yang kedua. Kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat 40. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.